Bab 3, Santi, apa yang kamu katakan? Jangan membuatku marah. Kamu tahu kan, dia adalah ponakan aku. Hendrik sangat marah, padahal biasanya dia akan membiarkan Santi melakukan apapun, tetapi jika soal Yasha, dia tidak bisa. Santi, dengarkan aku, kemanapun aku pergi, Yasha harus ikut pergi juga ke sana. Sambung Hendrik, lebih baik kamu jangan datang kalau gitu, kata Santi. Kemudian, dia pun langsung mematikan sambungan telepon tersebut. Tak berselang lama setelah panggilan Santi ditutup, Amanda menelepon, dan memintanya untuk datang. Dia juga meminta agar Hendrik tidak berdebat dengan ibunya. Amanda juga mengizinkan ayahnya itu untuk membawa Yasha, hanya saja, dia meminta Yasha untuk tidak banyak bicara ketika di sana. Hendrik baru merasa sedikit lega ketika mendengar itu, kemudian dia pun segera membawa Yasha ke restoran bintang. Selama dalam perjalanan, Hendrik memberitahu Yasha agar berhati-hati dalam berbicara di sana. Sebab malam itu, mereka akan makan malam bersama Amanda dan anak bosnya. Pertemuan tersebut berhubungan dengan pekerjaan putrinya itu. Hendrik sangat berharap tidak ada masalah yang timbul dalam pekerjaan Amanda karena mereka bertiga. 10 menit kemudian Hendrik dan Yasha tiba di restoran bintang sesuai dengan lokasi yang telah disebutkan oleh Santi. Di meja tersebut, selain Santi, tampak seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu terlihat lebih muda dari Yasha, berusia 20-an dengan rambut terikat ke belakang, riasan ringan yang menawan, dan postur tubuh yang anggun. Wanita itu kombinasi dari kelebihan Santi dan Hendrik. Mata besar, hidung tinggi, wajah oval yang sempurna, fitur wajah yang menawan, postur tubuh yang seimbang, serta kulit putih yang terlihat jelas di bawah kerah bajunya yang lebih besar dari biasanya. Kecantikannya sungguh memukau. Namanya Amanda Aditama, bahkan dia pernah bermain bersama Yasha saat mereka masih kecil. Pria yang bersama dengan Amanda itu adalah putra dari bos perusahaan. Namanya Dion Abraham, dia memakai berpakaian bermerek, tinggi badannya tidak sampai setinggi 1,7 meter, tapi penampilannya cukup baik dan dapat diterima. Ketika sampai di sana, Yasha tersenyum dan langsung menyapa Amanda. Amanda, Yasha, gumam Amanda. Ketika Amanda menatap Yasha, kilauan ejekan terpancar dari matanya. Sudah lebih dari 10 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu, dan kesan pertamanya sungguh menyedihkan. Yasha ternyata telah berubah menjadi sosok yang benar-benar menyedihkan seperti yang dikatakan oleh ibunya, terlihat seperti seorang desa yang kusut dibandingkan dengan Dion yang memimpin perusahaan keluarga dengan nilai pasar 2 triliun, perbedaan Yasha dan Dion sangat menonjol. Yasha hanya memiliki penampilan yang cukup baik dan tampan. Namun, Amanda tidak pernah mempedulikan aspek fisiknya. Seberapa berarti penampilan yang baik, tanpa dukungan keluarga atau latar belakang yang jelas, akan sangat sulit untuk bertahan hidup dalam masyarakat ini. Dion hanya melihat Yasha sekilas. Bahkan tidak membalas salamnya, penghinaan itu sangat jelas terlihat. Bagi Dion, sebagai generasi muda kaya kedua, Yasha tidak akan pernah memiliki kualifikasi untuk duduk di meja yang sama dengan dirinya jika bukan atas kehadiran Amanda. Setelah semua orang duduk di meja masing-masing, Santi langsung memesan makanan. Semua yang Santi pesan adalah makanan termahal di restoran itu. Minumannya sana sudah jutaan per botol, sangat berbeda dengan apa yang dikatakan Santi sebelumnya tentang kekurangan uang. Saat ini, Santi terlihat seperti dua orang yang berbeda. Selama pertemuan, Dion dengan tulus mengungkapkan cintanya kepada Amanda. Santi sangat terkesan dengan Dion, dia juga tidak henti memujinya seperti, Dion adalah pahlawan muda, dan sukses di usia muda. Tak lupa, dia juga setiap kali membandingkan Dion dengan Yasha sebab, meski keduanya adalah generasi kedua, Dion jauh lebih baik dari Yasha. Hendrik adalah seseorang yang jarang berbicara, dan ini telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun. Terkait dengan keputusan putrinya, dia memberikan kebebasan kepada putrinya untuk menentukan sendiri, sementara dia akan melakukan pemantauan dengan cermat pada saat-saat yang dibutuhkan. Dion menunjukkan sikap yang murah hati dan sopan, serta rasa percaya diri yang terpancar jelas. Melihatnya semakin membuat Amanda merasa puas. Baginya, tanpa perbandingan, tidak akan ada rasa sakit yang muncul. Di sisi lain, Yasha hanya terlihat terus makan sepanjang waktu. Dalam sekejap, dia telah melahap 3 mangkuk besar nasi, tanpa henti. Ah, inilah perbedaan jelas orang, di mana tempat kelahiran dan lingkungan hidup memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku dan masa depan seseorang, pikir Amanda dalam hati.
Paman, Bibi, Amanda sudah menunjukkan prestasi gemilang di perusahaan dan ayahku ingin menjadikannya supervisor untuk mengelola departemen sendiri. Tapi, selain itu, aku juga mau membicarakan hal lain. Apakah kalian pernah mendengar tentang perintah kaisar? Tanya Dion. Perintah kaisar. Ketika dua kata tersebut terlontar, bahkan Hendrik yang terkenal pendiam pun tidak bisa menahan diri untuk berkomentar. Tentu saja saya pernah mendengarnya. Siapa di seluruh Jatamaya ini yang tidak mengenal perintah kaisar? Ada dua perintah kaisar yang berkuasa di wilayah Jatamaya, Sebenarnya sih ada tiga. Salah satunya, perintah kaisar dari Kaisar Naga Agung Ungu, tapi itu sudah menghilang entah kemana, sementara dua lagi dimiliki oleh dua keluarga perang yang besar sebagai penjaga negara. Yasha mengusap kedua telinganya malas. Apakah keberadaan perintah kaisar begitu langka? Bukankah mereka hanya merupakan orang biasa yang selalu melakukan tugas sehari-hari? Aneh. Apa yang sebenarnya istimewa dari sosok-sosok tersebut? Bagus, gumam Dion, ekspresinya terlihat sangat angkuh. Paman, apa paman tahu, kalau simbol perintah kaisar dari Kaisar Naga Agung Ungu, itu sudah kembali di dunia nyata. Itu keluar sekitar 3 jam lalu, dan itu terjadi di Suryapuna kita ini. Kata Dion, apa katamu? Hendrik terlalu kaget, hingga dia hampir berdiri dari duduknya dengan ekspresi kaget di wajahnya yang tidak dapat disembunyikan. Santi dan Amanda juga sama-sama terkejut mendengar itu semua. Benarkah itu, Dion? Tanya Amanda dengan tidak percaya. Benar, itu sangat benar. Jawab Dion dengan pasti. Raja Laut baru saja mendapat perintah, dan besok, Raja Laut akan melaksanakan upacara penobatan di Hotel Serafin, tempat yang sangat dihormati di Suryapuna ini. Dia menerima perintah langsung dari Kaisar Kencana, untuk menobatkan seseorang sebagai Raja Naga Api. Mendengar itu, Yasha tidak bisa menahan gelak tawanya, dia tertawa hingga makanan yang dia makan hampir menyembur keluar. Dion mengerutkan keningnya melihat tingkah Yasha. Kenapa kamu ketawa seperti itu? Tanya Dion dengan kesal. Sejak awal dia sudah sangat tidak menyukai Yasha. Orang udik ini, sudah untung bisa duduk satu meja dengan dia. Sekarang malah tertawa tidak jelas seperti itu benar-benar membuat Dion kesal. Ya, kenapa kamu ketawa? Apa yang lucu? Kamu ini benar-benar mengganggu. Dion sedang bicara. Kata Santi dengan marah. Yasha langsung menghentikan tawanya, dan dengan serius berkata, tidak, aku cuma merasa kalau nama, Raja Naga Api, terlalu biasa dan ketinggalan zaman sama sekali tidak enak buat didengar. Apa? Ketinggalan zaman? Emangnya kamu siapa? Santi tertawa. Dia memandangi Yasha dari atas sampai bawah, kemudian mengejek, kamu berani mengatakan itu, memangnya kamu pikir, siapa kamu? Tidak sadar diri, apa kamu merasa cocok berada di kota? Tidak, bukan seperti itu. Kata Yasha, kemudian dia pun menjelaskan. Kamu tidak tahu, kan? Setiap bagian tubuhku ini memiliki nilai yang luar biasa, bahkan tanah lumpur di bawah sepatuku itu begitu berharga bagi banyak orang yang rela berebut untuk mendapatkannya. Amanda memutar bola mata malas kepada Yasha, dia benar-benar muak berurusan dengan laki-laki itu, cara Yasha bicara benar-benar menjijikan. Hei, Bung, menilai nama Raja Naga Api itu ketinggalan zaman adalah sebuah kesalahan besar. Aku tadi dengar dari bibimu, kalau kamu baru saja keluar dari sebuah desa kecil. Wajar saja jika kamu tidak banyak pengetahuan soal ini. Maka aku akan memberitahumu, gelar raja di seluruh negeri Jatamaya hanya ada 12, dan yang bisa disandingkan dengan gelar tersebut hanya Raja Naga Api. Di bawahnya ada ribuan orang yang harus patuh, termasuk 12 raja lainnya yang harus tunduk pada perintah dari Raja Naga Api. Mengerti? Kalau bukan karena Kaisar Kencana yang sedang begitu sibuk, dengar-dengar dia bahkan akan datang ke kota Suryapuna langsung. Dengan berbagai usahanya, Dion sangat memuji kekuasaan dan kehebatan kerajaan tanpa menyadari bahwa pemegang kekuasaan tertinggi, Kaisar Naga Agung Ungu berdiri tepat di hadapannya. Paman, Bibi, besok akan diadakan upacara penobatan yang akan dihadiri oleh para tokoh ternama dari Suryapuna, termasuk beberapa perusahaan terkemuka yang diundang. Dan kabar baiknya, rumah keluargaku pun turut diundang dalam acara tersebut, ujar Dion dengan penuh semangat dan kebanggaan. Hah, benarkah itu? Tanya Yasha. Kenapa aku tidak tahu sama sekali tentang ini? Gumamnya kemudian. Yasha adalah pemilik simbol perintah kaisar itu, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang semua upacara penobatan itu? Apa simbol perintah kaisar yang disebut oleh Dion itu yang dia lemparkan di stasiun kereta api tadi?
Dari waktunya sudah jelas benar. Ya, tentu itu benar, aku tidak mungkin berani bicara sembarangan soal ini, ujar Dion. Lantas, dia tersenyum mengejek pada Yasha, memangnya kamu tahu apa? Sedangkan kamu sendiri baru keluar dari desa kecil. Tapi kenapa kamu seolah harus tahu soal itu? Padahal, kamu juga tidak tahu soal berita terkini, kan? Hahaha tapi, kalian orang kampung, tidak banyak pengetahuan, sangat wajar kalau tidak tahu apalagi ini adalah informasi soal penting. Malah akan aneh kalau seandainya orang kampung kayak kamu akan tahu. Benar itu, timpal Santi, dan tanpa memberi muka sama sekali, dia langsung memaki Yasha kalau kamu tidak tahu apapun, lebih baik tutup mulutmu. Makan saja makananmu dalam diam, jangan bicara asal. Status dan informasi ini adalah hal yang sulit dimengerti sama orang udik kayak kamu. Bab 4. Ayah, Direktur Abraham adalah seorang pengusaha ternama asal Suryapuna. Dalam waktu singkat, perusahaan yang didirikannya telah tumbuh pesat dari nol hingga mencapai nilai pasar 2 triliun. Wajar saja jika mereka dapat undangan, ujar Amanda, setuju dengan ibunya, juga turut mengungkapkan kagumnya terhadap prestasi yang luar biasa keluarga Abraham. Dalam benaknya, sosok Abraham saat ini, itu adalah masa depan sebagai tujuan yang dia kejar, sedangkan putranya, Dion, juga menjadi sosok yang luar biasa. Dion berhasil meraih gelar terbaik dari Universitas Metropolitan Haripala, dan kontribusinya selama ini telah memberikan dampak yang signifikan pada kesuksesan perusahaan ayahnya. Sesaat setelah Amanda berkata demikian, terdengar suara dari televisi di restoran tersebut yang menggema. Berita terkini, pernyataan Kaisar Kencana muncul hari ini di kota Suryapuna, besok akan diadakan upacara penobatan besar di Hotel Serafin. Upacara akan diawasi dan diselenggarakan langsung oleh Raja Lautan. Mulai besok Jalan Melati, Jalan Puna, bagian timur Jalan Duri, akan dilakukan penjagaan ketat, semua perusahaan di kota Suryapuna, kecuali perusahaan yang diperlukan yang telah mendapat izin, sisanya semua akan libur selama 1 hari. Apa kamu masih tidak percaya? Coba lihat, bahkan sudah diumumkan di televisi. Kata Dion dengan pandangan merendahkan pada Yasha, lalu dengan gaya sombong dia mengeluarkan sebuah undangan. Paman, Bibi, ini adalah undangan untuk penobatan itu, dan saya mau mengajak Amanda agar bersama-sama denganku menghadiri acara itu. Dion menyerahkan undangan kepada Hendrik dan Santi untuk melihat. Dan setelah acara itu selesai, aku mau mengajak Amanda pergi sebentar. Aku mendengar sedikit kalau Paman dan Bibi itu agak ketat sama Amanda, dia tidak boleh pulang malam, kan? Tapi kali ini, aku minta Bibi dan Paman setuju karena... Setuju, sangat setuju, pergilah. Sebelum ucapan Dion selesai Santi sudah memotongnya, dia tersenyum dengan mata yang bercahaya, memancarkan cahaya kebahagiaan. Bagaimana mungkin dia tidak setuju, itu adalah acara besar. Sebuah acara besar yang membuat seluruh kota berlibur. Acara megah seperti ini merupakan kesempatan yang tak boleh dilewatkan, pasti akan menjadi pengalaman yang bisa dibanggakan seumur hidup. Tak hanya itu, acara ini juga pasti akan dihadiri oleh banyak tokoh penting. Jika beruntung bisa mengenal 1 atau 2 orang secara acak, kemungkinan hidup mereka akan berubah secara drastis, seperti seekor burung gereja yang akan berubah menjadi phoenix di puncak pohon melayang tinggi ke langit. Kesempatan ini sungguh langka, bahkan, meski biasanya tenang dan pendiam tidak girang. Namun, ketika dia teringat akan kata-kata terakhir dari Dion, rasa tak nyaman masih menghantuinya. Pak Dion, Amanda adalah seorang perempuan. Tidak terlalu baik jika pulang malam, karena... Apa yang tidak baik? Timpal Santi dengan menatap tajam Hendrik, lalu dia menoleh pada Dion. Pak Dion, tidak apa-apa, bawa aja, jangan dengarkan ucapannya. Dia emang agak kuno, dia tidak mengerti dunia modern. Aku sudah memutuskan masalah ini, maka boleh. Kata Santi, besok, kamu bisa ajak Amanda kemana saja, kata Santi penuh semangat. Oh ya, acara penobatan ini, apakah kita bisa datang juga, kan? Bibi, maaf, undangan hanya untuk 3 orang, aku, ayahku dan Amanda, ucap Dion, lalu dengan bangga menambahkan masuknya Amanda saja sudah merupakan keberuntungan besar karena kuota terbatas dan sangat berharga, bukan? Sejak awal hingga akhir, ekspresi Dion penuh dengan kebanggaan yang tak terbantahkan. Ketika berdiri di sana, ia terlihat begitu angkuh seperti seseorang yang di atas angin. Tak jarang, pandangannya tertuju pada Amanda,
terutama ketika menatap dengan penuh kekaguman tubuhnya yang tegap dan kokoh, matanya dipenuhi oleh keinginan dan nafsu yang tak terkendali. Tapi, Dion menggantung ucapannya, membuat Santi langsung menatapnya dengan mata berbinar. Tapi apa, kamu pasti punya cara agar bisa membawa kita masuk, kan? Tanya Santi, dalam keadaan seperti ini, masuk ke dalamnya memang mustahil. Namun, jika kalian ingin melihatnya dari dekat di lantai 1 hotel, saya masih bisa memberikan bantuan, kata Dion. Bahkan, bisa mencapai lantai 1 pun tidaklah mudah. Di sana, mungkin kalian bisa melihat wajah asli Raja Garuda tersebut. Yasha mengernyit heran. Aneh kenapa aku tidak tahu soal upacara pengesahan gelar ini. Seharusnya, sebagai pemilik simbol perintah Kaisar, aku harus tahu. Gumam Yasha, tetapi meskipun demikian, Yasha tampak cuek dan kembali fokus pada hidangannya. Lagi pula, kepala desa pernah mengatakan jika perintah Kaisar itu adalah sampah. Selama ini kepala desa tak pernah mengecewakannya, Yasha pun tidak peduli dengan yang lain. Ternyata, gumaman Yasha itu didengar oleh Dion, Santi, Amanda dan Hendrik. Seketika Dion langsung tertawa hingga terbahak-bahak. Hai, orang desa, kamu tadi bilang apa? Kamu yang punya perintah Kaisar itu. Ini adalah pertama kalinya seumur hidupku aku mendengar lelucon yang benar-benar lucu seperti ini. Bung, jika kamu merasa sebesar tuan dari perintah Kaisar, maka aku adalah Kaisar Jatamaya yang agung, kan? Kata Dion, kamu membuat orang tergelak-gelak hingga tak bisa bernapas. Sebelum kamu terlalu sombong, sebaiknya lihatlah dirimu sendiri. Hati-hati, bisa jadi orang akan tertawa sampai gigi mereka terjatuh, sambung Dion menghina. Santi menghentak Yasha dengan tegas, jika kamu terus mengoceh lebih baik jangan duduk bersama kami di meja ini. Kamu tidak bisa menghina perintah Kaisar dengan sembarangan. Jangan membuat kami merasa dirugikan. Yasha, jangan anggap enteng perkataanmu. Apa yang kamu katakan bisa merugikan orang lain. Mereka bahkan mungkin menuduhmu melakukan kejahatan serius. Merasa Yasha tengah berbohong, Hendrik menyarankannya untuk lebih berhati-hati. Amanda memandang Yasha dengan tatapan yang semakin penuh dengan rasa merendahkan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak tertarik untuk berurusan dengan Yasha. Paman, yang aku katakan ini adalah fakta. Titah Kaisar itu memang milikku, orang yang menyapu jalan di desa telah memberikannya kepadaku. Kata Yasha dengan serius. Mendengar kata-kata Yasha, Dion bahkan sampai tertawa sampai air mata menetes, sambil menunjuk ke arah kepala Yasha dan berkata, Amanda, saudaramu ini memang sangat menghibur. Sepertinya ada sedikit kekacauan di sini, bukan? Maaf, Pak Dion, aku dan dia tidak begitu dekat, ujar Amanda. Kata tidak dekat dia ucapkan tanpa beban, karena memang dia sudah kehilangan minat pada Yasha. Laki-laki itu benar-benar memalukan. Yasha adalah salah satu laki-laki paling menyebalkan yang pernah Amanda kenal. Jelas sekali Yasha tidak memiliki pengetahuan yang memadai, tetapi suka sekali menyombongkan diri. Amanda dengan keras menolak untuk berinteraksi dengan Yasha. Kedepannya, Dion, jangan terlibat dalam argumen dengan dia. Apa yang kamu katakan tadi tentang pergi ke pinggiran kota, apakah kita benar-benar bisa melakukannya? Santi tidak tertarik pada Yasha, dia malah senang bertanya kepada Dion. Selama bisa pergi, meskipun hanya berada di pinggiran, dia tak masalah. Dion mengangguk mantap. Tentu saja, hal kecil seperti itu pasti bisa aku atasi. Nantikan saja, Paman dan Bibi. Bisa menunggu di lantai bawah Hotel Serafin. Kenapa harus di lantai bawah? Bukankah ini suatu acara penting? Jika ingin melihat, silakan masuk dan saksikan sendiri. Hanya butuh satu kalimat saja kok. Ujar Yasha sambil memperhatikan satu baris mobil yang masuk ke Hotel Bintang. Dia baru saja bertemu dengan orang yang bertanggung jawab di stasiun kereta, dan orang tersebut pasti sedang mencari keberadaannya. Sebentar lagi, akan ada orang yang mengundangku untuk menghadiri upacara itu. Aku akan berbicara dengan orang itu, dan kita bisa pergi bersama-sama, kata Yasha dengan tulus. Pamannya telah berbuat baik padanya, jadi tidak akan ada masalah jika seluruh keluarga ikut serta dalam menghadiri upacara besar tersebut. Yasha, stop, teriak Amanda sambil berdiri. Aku benar-benar tidak sabar denganmu. Bagaimana mungkin kamu begitu tidak tahu berterima kasih, dan selalu menunjukkan kesombongan? Baru saja kamu bilang tidak tahu cara mengadakan upacara besar, sekarang kamu dengan mudah mengatakan bahwa kamu bisa mengajak kami semua pergi. Menghembuskan angin saja sudah cukup,
apakah kamu bisa lebih konsisten? Marah Amanda, harusnya malam ini aku tidak menyetujui kamu untuk ikut makan bersama kami, karena kamu benar-benar sangat memalukan. Amanda merasa terhina dan malu, terutama di hadapan anak bosnya. Wajahnya memerah karena kesal. Mas, ini adalah keponakan yang kamu anggap baik, kan? Seharusnya kamu yang bertanggung jawab terhadapnya. Timpal Santi dengan ekspresi marah yang tak kalah kuatnya dari Amanda. Paman, yang aku katakan tadi itu adalah benar, aku tidak berbohong, paling lama 10 detik, orang itu pasti akan datang menjemputku. Aku tidak pernah bohong atau mengada-ada, asteris. Paman, ya, aku percaya padanya, ujar Dion sambil terlihat seolah sedang menahan tawa. Dia merasa Yasha cukup lucu dan mengejek, kamu bilang 10 detik, kan? Baiklah, aku akan menghitung. Mundur untukmu.